Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Halaman yang terjemah 83 baris kedua. Wadudu maitatihima. Kalau yang pegang i'anah halaman 93. Kalau yang Fathul Muinnya 27. Baik. Wadudu maitatihima tahirun, dan adapun ulat belatung daripada bangkai anjing dan babi yaitu suci. Wa kadza nasju angkabutin 'alal masyhuri, dan seperti ini suci yaitu sarang laba-laba atas kaul masyhur. Kama qalahu Subkiyu, sebagaimana mengatakan akan suci oleh Imam Subki, wal Adzra'iyu, dan Imam Al-Adzra'i. Wa jazama sahibul uddati wal hawi binajasatihi, dan memastikan oleh pengarang kitab Al-Uddah dan kitab Al-Hawi dengan najisnya sarang laba-laba. Wa ma yakhruju min jildi nahwi hayatin fi hayatiha kal irqi ala ma afta bihi ba'duhum. Adapun sesuatu yang keluar ia dari kulit seumpama ular pada waktu hidupnya ular, yaitu seperti keringat, ala ma afta bihi ba'duhum, atas sesuatu yang berfatwa dengannya oleh sebagian ulama. Lakin qala syekhuna, akan tetapi berkata oleh guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, fihi nadharun, pada kesucian kulit ular, yaitu ditinjau kembali. Balil aqrabu annahu najisun, bahkan adapun yang lebih dekat yaitu bahwasanya kulit ular yaitu najis. Li'annahu juz'un mutajassidun munfasilun min hayyin, karena bahwasanya kulit ular yaitu juz yang berjasad, yang terpisah daripada makhluk yang hidup. Fahuwa kamaitatihi, maka dia hukumnya seperti bangkainya. Wa qala aidan, dan berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami pula, lau naza kalbun aw khinzirun ala adamiyatin, jikalau meniduri bahasanya, bersetubuh oleh anjing atau babi atas perempuan, manusia perempuan, fawaladat adamian, maka melahirkan si perempuan itu akan manusia, kanal waladu najisan, maka ada oleh anaknya yaitu najis. Wa ma'adzalika huwa mukallafun bis-salati wa ghairiha, dan serta yang demikian itu najis, dia si manusia yang dari anjing ini yaitu diperintahkan untuk solat dan selainnya. Wa zahirun annahu yu'fa amma yudtarru ila mulamasatihi, dan zahir bahwasanya yaitu dimaafkan dari apa-apa yang dihajati, dibutuhi kepada menyentuhnya. Wa annahu tajuzu imamatuhu, dan bahwasanya boleh menjadi imamnya si manusia yang dari anjing ini, idla i'adata alaihi, karena tidak ada i'adah yaitu wajib atasnya. Wa dukhuluhul masjid, dan boleh oleh masuknya dia ke masjid, haitsu la rutubata, sekira-kira tidak ada basah,
lil jamaati untuk sholat berjamaah, wa nahwiha dan seumpamanya berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara tentang benda-benda najis. Di antaranya kemarin dibedah yang namanya najis, di antara unsurnya adalah anjing, babi, dan anak-anak anjing dan babi. Belasteran anjing laki kawin ama babi perempuan, anaknya najis. Begitu sebaliknya, begitu juga dengan hewan yang lain. Kemudian yang menjadi pertanyaan pada kita bersama, apa hukum belatung yang ada di anjing bangkainya atau ada di bangkai babi, belatungnya tuh, ulatnya. Bila kemudian kita fahami bahwa anjing adalah najis, babi juga najis, turunannya juga najis, maka permasalahannya belatung yang ada di anjing dan yang ada di bangkai babi, apakah hukumnya itu najis atau tidak begitu? Maka kata kiai kita, wadudu maitatihima tahirun. Belatung yang ada pada bangkai anjing, anjing mati di kali atau di ini, babi, lalu ada belatungnya, maka belatungnya itu hukumnya suci. Belatungnya tuh, tapi bukan untuk dikonsumsi. Hukumnya suci. Bila masuk pada air tidak mengapa. Bila masuk kita nyentuh dia tidak mengapa. Kaitan dengan sholat. Pertanyaannya, kenapa tuh belatungnya suci? Sebab itu belatung bukan dari anjing, dari babi, tapi adanya pada anjing dan babi, sehingga berbeda hukum antara turunan dan yang ada di situ. Kalau turunannya dari anjing dan babi, tapi ini belatung, apakah berasal dari anjing? Jawaban ulama tidak. Dia bukan. Oleh karena itu, karena bukan dari situ, cuman ada di situ. Perbandingannya kayak ulet di pete. Apakah ulet di pete itu asalnya dari pete? Kagak. Allah ciptakan ada di pete. Sama, ini belatung Allah ciptakan ada pada bangkai anjing, ada pada bangkai babi, sehingga karena dia ada bukan berasal dari situ, maka hukumnya berbeda. Kita nggak usah pakai Fathul Muin yang terlalu besar, yang kecil aja dah. Kitab Fathul Qorib atau matan takribnya bilang wal hayawanu kulluhu tahirun. Makhluk hidup semuanya suci selain anjing dan babi. Maka ini belatung, ulat ini makhluk hidup selain anjing dan babi, karena bukan berasal, cuman ada di situ. Maka kata Imamul Bajuri Rektor Al-Azhar dalam mensyarahi Fathul Qorib dengan Hasyiah Al-Bajurinya mengatakan semua hewan suci, walaupun hewan itu diciptakan oleh Allah ada di bangkai yang najisnya mughalladhah, anjing dan babi, sebab dia bukan berasal dari anjing, dari babi, tapi Allah cipta ada di situ.
Bandingannya kayak ulet pete, bukan berasal dari pete. Ulet yang dijambu, jambu, begitu. Itu bukan asal dari jambu, tapi Allah ciptakan ada di jambu. Maka hukumnya itu ulet suci yang ada di bangkai itu. Kenapa suci? Karena dia bukan mutawallid min mughalladin. Karena dia bukan berasal dari binatang yang najisnya mughalladho, dari anjing dan dari babi, tapi Allah cipta ada di situ, sehingga hukumnya berbeda dengan anjing, berbeda dengan babi. Bila ditanya orang, bila anjing dan babi itu najis, bangkainya juga najis, apakah belatung yang ada di bangkai anjing dan babi najis? Kita harus jawab, tidak najis. Kata Fathul Muin, wadudu maitatihima tahirun. Ulat, belatung yang ada di bangkai, bukan yang berasal, yang ada di bangkai anjing dan bangkai babi sebab Allah ciptakan ada di situ, sehingga bila ada air terkena belatung ini, air itu tetap suci. Buat pakai wudhu boleh, karena tujuan kajian kita adalah syarat-syarat sholat, yaitu kudu suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat sholat. Lalu pertanyaannya, bagaimana hukum sarang laba-laba? Tahu laba-laba enggak? Dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Ankabut. Laba-laba. Laba-laba tuh bikin sarang. Sesudah bikin sarang, lalu dia ngumpet di pojokan. Ada capung datang, baru diparanin. Kita jangan kayak laba-laba. Begitu. Bikin begini, ngumpet di pojokan. Jangan kayak, jangan catat. Ini sarang laba-laba ini suci apa najis? Maka ibarat kitab kita, wakada. Seorang pelajar hukum Islam di dalam madhab Syafi'i, dia harus memahami cara ulama membuat susunan kalimat. Bila ada kalimat itu wakada di dalam fikih Syafi'i, maka kalimat wakada itu ada dua pengertian. Yang pertama, lil khilaf fi hukmihi. Bila ada tulisan wakada, itu karena ada perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya, boleh atau tidak, suci atau tidak suci. Artinya redaksi wakada wa ibaratu wakada fi kutubis syafi'iyah tadullu ala anna fi hukmihi khilafun bainal ulama. Bila ada redaksi dalam kitab-kitab fikih Syafi'i tulisan wakada, itu salah satu alasannya menunjukkan ada perbedaan pendapat ulama. Kalau tidak ada, fa illam yakun fi khilafun fahiya li ta'mimil hukmi. Maka bila tidak ada perbedaan pendapat, tulisan wakada untuk menyeluruhkan hukum, mengumumkan hukum yang ada. Pertanyaannya, wakada di sini tentang apa? Di sini tentang perbedaan pendapat ulama tentang sarang laba-laba. Sarang laba-laba ini suci apa najis? Begitu. Artinya
kalau najis, kalau kita habis nyentuh sarang laba-laba di pojokan masjid, kudu dicuci. Najis, kan begitu. Kita sholat, nggak sah sholat kita, ada najisnya. Kalau suci, nggak perlu dicuci, sebab dia suci. Maka hukumnya apa? Ada dua hukum nih saudara. Yang pertama, kita yang haram dulu, yang najis dulu. Kata pengarang kitab Al-Uddah dan pengarang kitab Al-Hawi. Siapa yang mengarang kitab Al-Uddah? Karena bagi pelajar madhab Syafi'i udah paham, jadi enggak perlu disebut. Ibarat orang Indonesia, Bapak proklamator, enggak perlu disebut. Udah paham, Soekarno tuh kayak begitu. Siapa pengarang kitab Al-Uddah itu? Pengarang kitab Al-Uddah adalah Imam At-Tabari, yakni Imam Husain bin Ali bin Husain At-Tabari. Satu kitab fikih besar di dalam madhab Imam Syafi'i, namanya Al-Uddah fi fiqh Syafi'i. Beliau ini meninggal tahun 498 Hijriah. Murid daripada Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang mengarang kitab Al-Muhadzab, kitab matan Syafi'i 2 jilid segede Quran. Ini muridnya namanya adalah Imam Tabari, Husain bin Ali bin Husain At-Tabari. Kata beliau, yang namanya sarang laba-laba hukumnya najis. Hukumnya najis. Kenapa najis? Kata beliau alasannya karena sarang laba-laba, satu, keluar dari ilernya laba-laba, muntah-muntahan laba-laba. Karena dari muntah-muntahan laba-laba, yang namanya muntah-muntahan udah kelewat, hukumnya najis. Dua, alasan beliau karena laba-laba itu selalu makannya bangkai laler. Karena makannya laler, ini laba-laba, bangkai laler artinya najis, maka mulut laba-laba najis, sehingga sarang laba-laba juga najis. Begitu kata Imam At-Tabari. Begitu juga pengarang kitab Al-Hawi, Al-Hawi Al-Kabir, kurang lebih ada 22 jilid segede Quran tuh, karya Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah, di mana di tahun itu Imam Ghazali baru brojol, baru lahir. Lahirnya Imam Ghazali 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah. Imam Ghazali. Imam Mawardi wafat, Imam Ghazali baru lahir. Kata Imam Al-Mawardi yang wafat tahun 450 Hijriah, najis sarang laba-laba, sebab dia keluar dari muntah-muntahan laba-laba. Yang namanya muntah-muntahan najis. Kedua, sama alasannya, karena laba-laba itu yang dimakan adalah bangkai lalat, sehingga mulutnya najis, sehingga sarang laba-laba najis, kata beliau. Namun kata Fathul Mu'in, wa kadza nasju angkabutin alal masyhur, hukumnya suci sarang laba-laba. Tuh. Kata Fathul Mu'in mengutip kalam gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa sarang laba-laba itu suci.
Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah minhajnya Ibnu Hajar Al-Haytami bilang sarang laba-laba suci. Begitu juga dijelaskan oleh ulama terdahulu namanya Imam Subki. Imam Subki bilang, kata Imam Subki, yang namanya laba-laba itu suci sarangnya. Imam Subki itu namanya Ali bin Abdul Kafi As-Subki, meninggal tahun 756 Hijriah. Mengarang kitab namanya Al-Ibtihaj, Syarah Minhajut Talibin. Imam Subki. Muridnya Imam Subki namanya Imam Al-Adhra'i. Nama aslinya Ahmad bin Hamdan Al-Adhra'i, meninggal tahun 783 Hijriah. Mengarang kitab fiqih Syafi'i namanya Qutul Muhtaj. Ada 10 jilid segede Al-Quran itu, Syarah Minhajut Talibin. Itu Imam Al-Adhra'i, Qutul Muhtaj kitabnya. Kata Imam Al-Adhra'i, mengikut juga pendapat gurunya Imam Subki, Ali bin Abdul Kafi As-Subki, bahwa sarang laba-laba itu hukumnya suci. Kenapa suci? Sebab tidak dipastikan itu keluar dari muntah-muntahan laba-laba. Belum pasti. Kedua, belum pasti juga yang namanya laba-laba makannya cuman bangkai laler doang. Hal yang belum pasti, kata beliau, tidak bisa dipastikan. Yang belum pasti tidak bisa dipastikan, sehingga asalnya suci. Ini dua pendapat. Jadi pendapat Imam Tobari, pendapat Imam Mawardi najis, pendapat Imam Subki, pendapat Imam Adhra'i, juga Ibnu Hajar Al-Haytami, dan dikutip oleh Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu anhu majma'in, mengata suci. Bagaimana cara kita mengambil kesimpulannya dari dua pendapat? Apakah dia dibikin ngambang saja? Pokoknya ya ada suci ada najis. Nggak boleh begitu. Maka sebagai pelajar fikih Syafi'i, saudara, kita harus tahu sebagaimana Said Ahmad bin Alwi As-Segaf di dalam kitab Fawaidul Makkiyahnya itu mengatakan, idza ta'aradan nassani fa in amkanal jam'u jumi'a li annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima fa illam yumkin jam'uhuma wa ulimatit tarikh fatarikhul mutaqaddim mansukhun bitarikhil mutaakhir. Bila mana ada dua nas saling kontradiktif, yang satu hukumnya begini, yang satu hukumnya begitu, maka cara menyimpulkan hukum yang pertama dikompromikan, pakai dua-duanya. Karena memakai salah satu, membuang yang satu, masih lebih bagus memakai dua-duanya. Namun bila tidak bisa dikompromikan kayak hukum kita, yang satu bilang najis, yang satu bilang suci, maka cek tanggal wafatnya ulama yang berpendapat itu. Yang mati belakangan itu yang harus disimpulin.
Yang wafatnya duluan teramandemen hukumnya dengan yang wafat belakangan. Hukum yang belakangan disebut itu yang ditetepin dibanding hukum yang duluan. Dulu SD 6 tahun. Dulu zaman kita orang. Sekarang 9 tahun. Ya, yang kita kudu tetepin. Iya, karena yang 9 tahun hukum belakangan, yang 6 tahun duluan. Bila muncul SD bukan 9 tahun, 12 tahun. Bila nanti muncul DPR tetepin begitu, itulah yang harus dipakai. Hukum tuh begitu. Maka kita udah tahu wafatnya Imam Tobari tahun 400-an. Wafatnya Imam Mawardi 400-an. Sementara wafatnya Imam Adra'i 700-an. Sementara wafatnya Imam Subki 700-an. Maka yang ini hukumnya, maka Fathul Muin dinomor satukan, suci. Tapi ada juga ulama yang bilang najis, itu dhaif, jangan dipakai. Pendapat itu tuh begitu. Jadi kalau saudara terkena dengan sarang laba-laba, sholat saja dipertanggungjawabkan. Laba-laba ini dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 28 bulan Safar setahun sebelum hijrah ke Madinah, itu laba-laba nolongin Nabi. Nah, Nabi keluar dari rumah malam Jumat tanggal 28 Safar, pergi ke arah selatan, ngumpet di Gua Sur malam Jumat. Itu ada laba-laba di sarangnya. Orang Arab itu penciumannya luar biasa cakep. Orang Arab. Makanya orang Arab menjadi standar enak dan tidaknya makanan. Itu begitu. Bumbunya paling kental orang Arab. Begitu. Kalau udah buat bumbu, udah keluar kemana-mana. Maka karena indera penciumannya tajam, ini kaki aja tuh, kaki bekas Nabi lewat sama Sayyidina Abu Bakar, padahal sudah ditutup oleh kambing namanya Abdullah, anaknya Abu Bakar. Udah dikasih, jadi Nabi lewat ke atas gunung, langsung malam-malam ngangon kambing. Maksudnya biar ngilangin jejak di pasir, jejak kaki Nabi. Kan hebat strateginya itu Nabi. Pakai begitu. Masih keendus. Ini bekas lewat Muhammad, coba. Itu padahal udah diacak-acak sama kambing, masih juga tahu itu. Saking tajamnya orang Arab. Begitu. Paranin ke atas. Padahal udah diacak-acak bekas kakinya itu. Pasir tuh. Lewatnya kan udah nggak kelihatan. Jejaknya tahu. Jejaknya. Begitu, jejaknya. Kalau orang kita enggak. Sama anjingnya tuh, aparat masih cakepan anjingnya, menciumnya. Beneran. Dia kagak ide dia deh. Cakepan dia. Orang Arab itu begitu, saudara. Akhirnya naik ke atas Gua Sur. Cuman dia bingung sama sarang laba-laba. Lah tipis kayak begitu. Sarang laba-laba. Ini ada di dalam. Kalau mukanya begini nih, kelihatan. Kalau mukanya, kata orang Batak ngimplo namanya ya. Apa? Jongok. Nah, begitu dah tuh. Itu kelihatan. Cuman dia bilang ini bagaimana? Kagak mungkin lah dia masuk. Lah sarang laba-laba tipis begini. Kalau dia masuk lah robek. Mana di atasnya ada burung merpati lagi. Begitu di atasnya lagi ngerem. Lah kalau lewat kan kabur.
ini ngerem. Begitu. Nggak mungkin, turun aja, selamat. Maka dikata oleh Imam Busiri dalam burdahnya, wiqayatullahi agnat ammudha'afatin minad duru'i wa an'alin minal utumi. Kalau Allah sudah jaga, nggak perlu senjata-senjata macem-macem. Allah udah jaga, udah cukup. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, udah senjata cukup. Wiqayatullah. Begitu. Maka kata Imam Busiri di awalnya, dhannul hamama wa dhannul ankabu ta'ala khairil bariyati lam tansud wa lam tahwami. Dalam burdahnya, mereka orang kafir menyangka burung merpati, tidak menyangka laba-laba. Dia membuat sarang di situ. Kalau buat sarang dia kabur. Burung merpati lagi ngerem laba-laba, robek mesti. Enggak, emang Allah jaga, dia turun. Padahal kalau dia ngintip ada. Begitu. Wong kecil Gua Sur tuh udah pernah naik belum? Hah? Belum. Iya, emang sama pembimbingnya tuh, ente mau naik aja, saya tunggu di hotel. Begitu. Saking ogah tuh pembimbingnya gitu. Kayak Rasid naik malas juga naik ke atasnya. Begitu. Itu begitu. Kan tinggi. Naik aja. Ntar saya tunggu di hotel aja dah. Begitu. Itu begitu. Emang begitu tuh. Itu begitu. Naik itu biar kita tahu Gua Sur tuh kayak apa kecilnya. Tapi kita nggak ceritain sejarah itu. Kita nyeritain itu sarang laba-laba suci apa najis. Tuh masih mendingan mikirin begitu ada ganjarannya daripada saudara mikirin yang di WWA Covid ningkat lagi nih. Mendingan mikirin begini nih, dapat ganjaran beneran, dapat ganjaran suci apa najis. Yang kayak begitu dipikirin lah. Kalau ada yang nanya begitu, ada di Fathul Muin, wa kadza nasjul angkabut alal masyhur. Itu hukumnya suci, yang muktamad, yang dhaif najis. Terus wa ma yakhruju min jildi nahwi hayatin fi hayatiha kal irqi ala ma afta bi ba'duhu. Lalu bagaimana hukum kulit ular? Apa namanya bahasa Betawinya? Kulit ular? Sisik. Sisik. Hah? Apa namanya? Nyelungsungi namanya. Hah? Ganti kulit? Apa ganti kulitnya tuh? Kan ular suka ganti kulit. Hah? Apa namanya? Ngelungsungi apa? Ngelungsungi. Iya baik, ngelungsungi. Begitu. Tanya dia pulang sama baba manyaknya. Apa itu? Ganti kulit ular. Tuh kulit ular yang sudah keluar tuh, kulitnya kan suka ada kulit ular kayak ular mati. Gitu, kayak ular mati tuh. Nah, ini nih suci apa najis? Kalau keinjak kita, kalau najis sholat enggak sah. Kalau suci sah. Kalau kita pegang, begitu. Begitu. Ngapa sih Fathul Muin ngomongin kulit ular segala macem? Diomongin begini saudara, Islam itu rahmatan, bukan buat orang Karang Tengah doang, orang Ciledug doang kitab ini. Untuk muslim sedunia. Kan bisa aja saudara ke Gusur hanya tinggal di tengah gunung ketemu begini, bisa nggak? Nah inilah hukumnya. Jadi kalau sekarang kita nggak pakai, tapi hukumnya kita kudu tahu satu saat begitu. Atau akhirnya punya bini orang gunung, ya kan, tinggal di tengah gunung, kan bisa aja. Hukum harus tahu, kan takdir Allah kita nggak paham, bener nggak?
begitu. Tahu-tahu di atas gunung karang, ya kan? Begitu. Ketemu yang kayak begini. Bagaimana tuh hukum ular tuh kulitnya nyelungsung itu? Maka hukumnya ada dua lagi nih. Yang pertama hukumnya suci. Kulit ular tuh yang nyelungsung itu sama dengan sucinya keringat, kayak keringat aja. Kan keringat itu keluar dari badan kita, maka keringat itu suci. Maka kulit ular ini keluar dari badan ular, maka hukumnya suci. Begitu satu pendapatnya. Tapi pendapat ini alama afta bihi ba'duhum, pakai kalimat alama. Di dalam fikih Syafi'i itu harus paham apa itu alama. Wasighatu alama tadullu ala tabarri. Bila kemudian kiai itu menggunakan kalimat alama sesudah menerangkan hukumnya, maka menunjukkan kiai yang ngarang kitab itu tidak sependapat dengan pendapat itu. Maknanya pendapat itu lemah. Alamatus sighatut tabarri ala du'fil hukmi, menunjukkan hukum yang disebutkan lemah. Jadi kata kiai kita Syekh Zainuddin bahwa kulit ular ini yang nyelungsungi ini hukumnya suci konon, kata sebagian ulama. Konon, saya mau enggak sependapat, konon, namanya konon, enggak jelas, bisik-bisik tetangga. Ya, ini enggak bisa dipercaya. Makanya kalimat lanjutannya lakin, kalimat hukum yang dijadikan fatwa sesudah lakin. Kata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, najis. Itu kulit ular najis. Ini yang muktamad dan ini yang harus difatwakan. Najis. Kenapa najis? Sebab dia juz daripada badan yang terpisah dari yang hidup. Itu hukumnya sama kayak bangkai. Sama seperti hukumnya kulit ular ini kayak buntut sapi masih hidup dipotong. Bukan kayak keringat. Ada orang punya sapi, karena belakangan ini makannya pakai sate mulu tiap hari. Ditanya lagi kayak santri, anak saya di pondok makannya apa nak? Sate ya, sate. Kita intip sayur tempe, iya sate. Makannya, ini dulu mondoknya sate mulu ini. Tempe lagi, enggak apa-apa. Protein nabati. Orang pondok begitu. Makannya tempe mulu, akhirnya si anak ini ngadu sama abahnya. Bah, sekali-kali lah makan sop. Baik, itu si abahnya mana kagak ngaji, sapi masih hidup, ekornya menggunting aja. Ini buntut sapi yang sapinya nggak disembelih. Ini najis karena sapinya nggak disembelih. Pisah waktu masih hidup, najis. Ini sama kulit ular nih, sama masih hidup pisah, sama juga najis. Tuh ada yang Ramadan kemarin kayak begini nih. Jadi ular juga puasa, saudara. Ular juga puasa 3 bulan biasanya kalau ular puasa. Caranya nggak makan, nggak minum, nggak makan. Dengan lama nggak makan, nggak minum, berhasil habis puasanya. Selesai puasa tuh pakai baju baru, baju lama dibuang. Cuman kalau dipelototin sebelum puasa namanya ular, habis puasa ular, sebelum puasa buas,
ada bisanya. Habis puasa buas juga. Sebelum puasa melata, habis puasa melata. Sebelum puasa merusak, habis puasa merusak. Hasil puasanya apa? Hasil puasanya apa? Baju baru. Kalau kita sebelum puasa judes, habis puasa judes. Cuman lebaran kita pakai baru, BHS, merek Atlas, boleh hasil sedekah. BHS nggak apa-apa. Loh, ini bagaimana? Namanya dia bukan puasa Nabi, namanya puasa ular. Cuman dengan puasa ganti baju, tapi perilakunya perilaku lama. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Aku tak ada doa. Begitu. Itu sama dengan puasa ular tuh. Kalau begitu, cuman ganti baju doang. Begitu. Padahal ulama udah bilang laisal id liman labisal jadid, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Id itu arti hari raya itu bukan yang cuman ganti baju baru, itu mau ular juga bisa. Walakin liman ta'atu tazi, tetapi bagi orang yang ketaatannya bertambah, begitu perilakunya lebih baik. Begitu. Jangan-jangan kita puasanya puasa ular lagi. Begitu, hanya ganti baju baru. Jangan, harus ada kita perombakan. Maka kalau ditanya apa hukum kulit ular, jawabannya yang mu'tamad sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, begitu juga mengutip pendapat gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin, najis. Sebab itu tak ubahnya buntut sapi yang dipotong masih hidup. Ini udah pisah waktu masih hidup, sehingga hukumnya najis, tidak bisa disamakan dengan keringat. Itu begitu. Kayaknya segini aja dulu ya, panjang yang satunya. Wa qala aidon wallahu bisawab. Ya udah segini. Takut ada yang nanya, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau terus silahkan. Wallahu a'lam.